Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Terima kasih udah stay di sini. Yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Dan seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Semoga Tuhan selalu memberikan kita rezeki yang lancar, memberikan kita keberlimpahan, dan yang paling penting semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, sahabat tani, kali ini kita akan bahas tentang ini, antibiotik, antipatogen. Nah, sebenarnya sahabat tani, antibiotik ini seperti yang kita ketahui ya, saya kasih contoh saja sebelum kita mulai. Misalkan kita sakit batuk atau kita terluka, kita datang ke dokter, dokter akan memberikan kita antibiotik berupa amoxicillin. Nah, kalau dulu sebelum amoxicillin ada kita kenal penicillin, ada kita kenal tetrasilin. Nah, sebenarnya senyawa ini itu dihasilkan oleh mikroba-mikroba, salah satunya adalah penicillin. Nah, nanti kita akan bahas tentang ini nanti. Tapi kurang lebih saya akan bahas sekitar ada 7 mikroba yang menghasilkan antibiotik dan antipatogen. Nah, antibiotik ini untuk membunuh bakteri dan juga jamur yang menginfeksi tanaman kita, sehingga tanaman akan tetap subur ya. Kita tidak lagi pusing dengan insektisida, beli obat untuk semprot biar jamur tidak tumbuh, tanaman kita tetap aman, baik itu dari busuk akar, busuk batang, busuk pucuk, bercak daun dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya ini tidak menjadi masalah ya kalau kita kembalikan ke sistem alam. Nah, sahabat tani mungkin bisa lihat di hutan ya, sahabat tani tidak akan menemukan permasalahan-permasalahan ini secara masif, secara umum atau secara mencakupan yang luas, yang besar ya, tidak akan, karena di hutan itu justru sebaliknya. Sahabat tani akan menemukan tanaman yang tumbuh dengan subur ya, terus-menerus seperti itu. Karena apa? Karena di sana mikroba sangat kaya sekali, mikroba banyak jenisnya yang menghasilkan antibiotik. Di Korea kita kenal teknologi di sana penanganan mikroba ya, penanganan jamur dan juga bakteri ini dengan teknologi JADAM atau JMS, Jadal Microbial Solution. Nah, ini sebenarnya sistemnya sama, tapi mungkin dari JADAM ini tidak pernah menjelaskan sebenarnya cara kerjanya seperti apa, mikroba ini dia menghasilkan apa sehingga dia bisa mengalahkan penyakit-penyakit seperti tadi ya. Makanya di sini saya yakin bahwa beliau bukannya tidak tahu, tapi kan petani kita tidak mau tahu dengan hal itu. Petani kita ini maunya yang penting saya dapat aplikasikan ke tanaman saya dan kemudian tanaman saya tetap menjadi subur. Hanya itu saja, tidak mau tahu dengan latar belakangnya apa, enggak mau tahu. Nah, makanya saya yakin bahwa penemu JADAM sendiri tidak menjelaskan tentang hal itu. Nah, ini karena kita bahas tentang antibiotik dan antipatogen, prinsipnya sama ya, karena menggunakan juga mikroba. Tapi saya akan jelaskan dulu biar sahabatan itu lebih yakin ya. Untuk apa kita menggunakan fungisida? Hanya satu fungisida saja ya. Padahal kalau kita menggunakan mikroba, ini akan banyak sekali fungisida di sana. Akan ada banyak sekali antibiotik beragam-ragam jenisnya, bermacam-macam jenisnya, dan melimpah ruah, tidak pernah putus, tidak pernah habis ya, selagi mikrobanya masih ada. Ini saya sebutkan saja, kita ambil dari beberapa mikroba, ada 7 mikroba yang akan kita bahas di sini ya, kurang lebih 6 sampai 7 yang juga menghasilkan, masing-masing itu menghasilkan antibiotik dan antimikroba patogen yang banyak ya, bukan cuma satu ya, tapi banyak sekali. Nah, bayangkan saja kalau 7 mikroba, berarti kalau satu antibiotik dan antipatogen saja, maka ada 7. Apalagi satu mikroba itu bisa menghasilkan 1 sampai 3 jenis antibiotik dan juga antimikroba patogen. Di antara salah satu yang sudah disebut di awal tadi, termasuk penisilin ya. Penisilin yang dihasilkan oleh mikroba berupa jamur penicillium. Oke, mungkin saya akan sebutkan saja satu persatu biar sahabat tani lebih yakin, lebih mantap, lebih paham, lebih oke untuk menggunakan mikroba yang sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan untuk mengatasi mikroba patogen. Kan Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu sudah sempurna. Ada patogen tapi juga ada antipatogen. Kemudian yang menjadi catatan penting di sini bahwa mikroba penghasil antibiotik, antipatogen ini, pembunuh jamur dan bakteri ini, juga mikroba yang menghasilkan hormon penting buat tumbuhan, yaitu hormon sitokinin
gibberellin dan juga auksin ya, yaitu hormon untuk pertumbuhan tunas ya, hormon sitokinin, kemudian auksin untuk pertumbuhan akar, kemudian gibberellin untuk batang dan juga perangsang pembungaan. Juga dia sebagai katalis untuk mengurai, menstimulus zat-zat organik yang ada dalam tanah berupa NPK menjadi ion-ion NPK ya, sehingga mudah sekali diserap oleh tanaman menjadi makanan instan bagi tanaman itu. Nah, mikroba ini apa saja? Sebenarnya sudah umum ya, sudah pernah saya jelaskan juga mikroba penting ini karena sudah umum sekali di dunia pertanian. Tapi saya akan jelaskan karena mungkin sahabat tani belum tahu mikroba ini menghasilkan antibiotik apa dan mikroba ini menghasilkan anti patogen apa. Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai pertama dari mikroba Penicillium. Nah, ini dari jamur. Nanti kita bahas dari jamur dulu, kemudian dari bakteri. Oke, Penicillium ini dia menghasilkan seperti namanya ya, dia menghasilkan antibiotik berupa penisilin. Nah, ini kalau zaman dulu-dulu biasanya digunakan untuk orang batuk, orang terluka. Nah, ini disuntik atau dioleskan di luka. Nah, ini saya kalau dulu masih menggunakan ini penisilin. Kalau sekarang udah jarang sekali, saya hampir tidak pernah menemukan. Biasanya dokter itu akan menggunakan amoxicillin. Nah, ini penisilin ini sebenarnya antimikroba ya, antipatogen, sehingga begitu diberikan kepada mikroba dan patogen-patogen lain maka akan mengalami kematian atau rusak atau mati ya. Nah, ini salah satunya. Jadi bukan hanya mikroba atau bakteri yang ada dalam tubuh kita, tapi di tanaman pun ini akan efektif. Kemudian yang menghasilkan kan jamur Penicillium yang ada di tanah, yang hidup di tanah, kemudian menghasilkan penisilin terus menerus seperti itu. Nah, ini manfaatnya adalah untuk membunuh mikroba atau bakteri ataupun bakteri-bakteri ya, mikroba berupa bakteri dalam tanah itu. Nah, ini penting sekali buat sahabat tani tahu. Bayangkan kalau penisilin tanaman kita itu penuh dengan mikroba penghasil penisilin. Ini kan seperti kita mengoleskan penisilin di tanaman kita ya, sehingga bakteri-bakteri itu tumbuh akan terhambat atau bahkan mati oleh antibiotik penisilin ini. Yang berikutnya kita dari masih jenis jamur ada Trichoderma. Nah, ini sudah umum sekali, tapi saya mendapatkan ada beberapa banyak yang memberikan komentar atau pendapat mereka tentang penggunaan Trichoderma. Perlu dipahami oleh sahabat tani, mikroba ini kan kompetisinya ada dua, kompetisi ruangan dan juga makanan. Walaupun di situ ada makanan, tapi kalau kompetisi ruangan tidak memungkinkan, artinya patogen itu lebih banyak daripada Trichoderma, otomatis Trichoderma kan tersingkirkan atau terkalahkan. Nah, bagaimana untuk bisa Trichoderma ini menjadi dominasi? Ya harus diberikan dalam jumlah yang banyak ya, jangan diberikan saja begitu tapi dikembangbiakan dulu yang banyak ya. Kalau misalkan diberikan 1 kilo untuk satu lahan nggak mempan, ya dikembangkan dulu 1 kilo menjadi sampai 3 atau 5 kilo. Itu kan mengembangkannya gampang sekali ya, tinggal menggunakan beras atau menggunakan kentang. Nah, ini nanti sahabat tani bisa lihat, kita tidak bahas tentang pembuatan atau pengembangan Trichoderma, tapi sahabat tani nanti bisa lihat atau cari tutorialnya di video-video di YouTube juga banyak ya. Nah, ini Trichoderma ini dia menghasilkan antibiotik berupa gliotoxin. Nah, ini selain gliotoxin dia juga menghasilkan trichodermin dan trichodermal. Nah, ini sama-sama antibiotik yang juga akan berfungsi untuk merusak atau menghambat pertumbuhan jamur-jamur lainnya, terutama jamur-jamur patogen, karena sebenarnya antibiotiknya ini tidak antagonis terhadap jamur-jamur yang jamur baik ya, hanya antagonis terhadap patogen. Dia toleran terhadap jamur-jamur dan mikroba-mikroba baik, yaitu dari bangsa atau dari jenis jamur. Kemudian nanti dari bakteri, diantaranya adalah Bacillus ya. Nah, ini sudah umum sekali. Bacillus ini sebagai pengurai NPK, pengurai fosfat dan kalium, kemudian sebagai katalis ya untuk mereaksikan itu,
sampai ke tingkat ion ya, ion-ion kalium dan ion-ion fosfat, sehingga diserap tanaman sangat mudah ya. Kemudian menghasilkan juga hormon sitokinin, auksin dan giberalin. Nah, ini Bacillus ini dia menghasilkan antibiotik berupa batitracin, kemudian iturin, kemudian juga ada sulfaktin, ada fengisin. Ya, fengisin yang bermanfaat untuk melindungi tanaman kita. Jadi karena Bacillus ini dia hidup di sekitar perakaran tanah atau di lithosfer itu, maka dia berguna salah satunya untuk melindungi tanaman kita ya, akar-akar tanaman kita dengan menggunakan antibiotik-antibiotik yang dihasilkan ini. Kemudian ada Pseudomonas yang fungsi utama juga sama sebenarnya ya, mengurai unsur-unsur hara berupa fosfat dan kalium sampai ke tingkat ion disuplai kepada tanaman. Juga menghasilkan hormon sitokinin, auksin dan giberalin, hormon pertumbuhan akar, pertumbuhan tunas dan juga hormon pemicu pembungaan. Selain itu sebagai katalis untuk menghasilkan atau mengurai, mereaksikan zat-zat kimia yang ada dalam tanah itu sebagai unsur hara untuk diserap oleh tanaman. Nah, Pseudomonas ini dia menghasilkan antibiotik dan juga antipatogen ya. Di antaranya adalah piocyanin, kemudian pyrrolmitrin, ada juga penazin. Nah, ini gunanya untuk menghambat pertumbuhan patogen, sehingga misalkan patogen itu dalam pertumbuhan dia tidak mampu tumbuh karena terhambat oleh antibiotik ini, oleh antipatogen ini ya. Sehingga bayangkan saja misalkan dia terhambat pertumbuhannya, dia tidak bisa tumbuh ya, bahkan mati, ataupun kalau dia tumbuh dia tidak bisa tumbuh dengan sehat, sehingga tentu akan terkalahkan oleh mikroba-mikroba Pseudomonas ini. Berikutnya adalah Streptomyces. Nah, Streptomyces ini juga menghasilkan antibiotik, diantaranya tetrasilin. Nah, kalau tetrasilin ini kan penggunaannya sudah umum penggunaan untuk manusia ya. Dulu kita kenal ada obat tetra, ada obat tetrasilin untuk obat luka ya, obat kalau orang kena batuk. Nah, sekarang ini biasanya menggunakan amoxicillin. Nah, ini dihasilkan oleh bakteri ini. Ya, gunanya untuk manusia tapi untuk hewan juga bisa dan juga untuk tanaman juga bisa, karena akan membunuh mikroba bakteri yang ada dalam tanah yang merusak tanaman kita ya, sehingga tanaman kita bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini antibiotik ya. Kemudian ada juga klorompenikol. Nah, ini masih umum sampai sekarang, masih banyak digunakan di dunia medis. Nah, biasa kalau kita sakit batuk juga biasa kalau peradangan dikasih obat ini ya. Jadi bukan hanya untuk hewan, manusia, tapi juga bisa digunakan untuk melawan bakteri-bakteri pada tanaman kita. Dan hebatnya lagi ini kan dari bakteri yang ada dalam tanah ya. Nanti belakang saya akan sebutkan bagaimana untuk mendapatkan mikroba ini. Oke, selanjutnya ada Lactobacillus. Nah, sahabat tani kalau tahu ya, Lactobacillus ini paling umum ya kita temukan ya, terutama di supermarket, di minimarket ya. Biasa ada di minuman berupa Yakult. Nah, itu ada Lactobacillus di situ. Nah, ini juga salah satu yang menghasilkan antipatogen ya. Nah, itu sahabat tani bisa menggunakan. Tapi saya tidak menyarankan untuk sahabat tani menggunakan mikroba-mikroba selektif seperti itu. Saya lebih menyarankan untuk menggunakan mikroba secara umum agar mikrobanya lengkap ya. Kita bisa dapatkan dari alam. Nanti belakangan saya jelaskan dulu satu-satu ya. Nah, ini Lactobacillus ini dia menghasilkan antipatogen berupa bakteriosin. Nah, bakteriosin inilah yang akan bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan patogen. Nah, ini kalau kita sering minum, ya tentunya kesehatan usus kita akan menjadi terjaga karena patogen-patogen itu akan terhambat pertumbuhannya. Begitu pula kalau kita aplikasikan ke lahan pertanian kita, ya, nah, dia tetap hidup juga di sana. Kemudian yang terakhir adalah Actinomycetes. Nah, Actinomycetes ini juga menghasilkan antipatogen berupa nistatin. Kemudian ada juga actinomycin, yang mana kedua ini bermanfaat untuk melawan bakteri yang tentunya
di tanaman kita. Nah, sahabat tani bisa bayangkan, kalau semua bakteri ini, mikroba dan jamur ini kita satukan dan kemudian kita semprotkan ke tanaman kita, maka begitu banyak antibiotik dan antipatogen yang dihasilkan, ya. Nah, ini. Kemudian kalau kita sprayakan atau kita kocorkan ke tanah, maka tanah kita itu akan subur otomatis, ya. Karena apa? Dalam artian akan mampu untuk menghancurkan patogen-patogen yang ada dalam tanah kita tadi. Nah, ini. Jadi kalau sudah patogen sudah teratasi kan kita bisa menekan biaya, khususnya untuk biaya insektisida untuk menjaga kesehatan tanaman kita, baik itu dari busuk akar, busuk daun, busuk batang, busuk pucuk, kering pucuk, kemudian bercak daun, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini. Kemudian bagaimana kita mendapatkannya? Nah, kita ambil saja karena sudah sangat komplit, ya. Biasanya yang paling komplit itu di tanah humus hutan. Kalau tempat jenengan itu jauh dari tanah humus hutan, ambil saja tanah di perakaran bambu. Ya, ambil seakar-akarnya, tanah-tanahnya, saling lapukan daunnya. Nah, itu di situ mikrobanya sudah sangat komplit, ya. Kenapa menjadi pilihan pohon bambu ini? Karena pohon bambu itu sangat jarang sekali terkena pestisida, ya. Karena kan biasanya di bawah pohon bambu ini jarang tanaman hidup, ya. Karena kurangnya sinar matahari. Kalaupun ada tumbuhan yang hidup di situ, biasanya tidak disemprot, dispray menggunakan obat rumput atau herbisida, sehingga mikrobanya akan terjaga. Nah, ini kalaupun dispray atau semprot menggunakan herbisida, saya yakin bahwa herbisida ini dalam waktu tertentu sudah akan terurai habis, ya, oleh mikroba-mikroba berupa Bacillus dan Pseudomonas, karena Bacillus dan Pseudomonas ini mampu untuk mengurai pestisida tadi. Nah, ini. Ambil saja tanahnya itu, kemudian akar-akar bambunya, kemudian lapukan dedaunannya, kemudian dikembangbiakan, ya. Cara kembangbiakannya seperti apa? Ya, masukkan dalam tong 20 liter, ya. 1 genggam saja atau 2 genggam gak masalah. Tambahin kentang rebus sampai empuk, di blender halus dulu, masukkan juga gula, ya, 100 gram, kemudian ditutupi, ya, wadahnya ditutup dan didiamkan selama 1 malam. Biasanya 1 malam sudah jadi, ya. Kadang sampai 2 hari atau 3 hari, tinggal dilihat mana busanya. Kalau busanya banyak sekali, udah banyak, ya monggo langsung diaplikasikan ke tanaman, baik semprot maupun kocor, karena mikrobanya sudah berkembang dengan aktif. Nah, ini di situ sudah sangat banyak sekali antibiotik dan juga antimikroba dari bakteri-bakteri tadi. Nah, ini itu yang pertama. Jadi kalau keuntungan sebenarnya double, banyak, ya. Pertama, karena kita memberikan mikroba yang banyak, maka mikroba patogen sudah akan kalah dalam kompetisi ruangan. Kemudian karena kita berikan juga mikroba yang baik yang banyak, maka mikroba patogen sudah akan pasti kalah dengan kompetisi makanan. Yang kedua, karena kita memberikan mikroba dengan jumlah banyak dan juga semua itu menghasilkan antibakteri, maka sudah tentu akan membunuh mikroba-mikroba patogen tadi. Jadi fungsinya double. 3 yang dimenangkan, yaitu menang kompetisi makanan, menang kompetisi ruangan, dan juga menang karena punya antipatogen, mempunyai antibakteri, ya, anti jamur, antipatogen, atau kita sebut semua dengan antibiotik. Oke, terima kasih, demikian videonya. Semoga edukasi ini bermanfaat, barokah buat teman-teman semuanya. Beruntung sekali sahabat tani bisa mendapatkan penjelasan ini, karena saya rasa saya belum melihat orang yang menjelaskan sedetail ini untuk sahabat tani. Kenapa saya perlu menjelaskan sedetail ini? Untuk lebih meyakinkan sahabat tani bahwa kita gunakan yang sudah Allah ciptakan saja, itu sebenarnya sudah cukup untuk menangani penyakit-penyakit pada tanaman kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.